Welcome to my channel. Di channel ini kita akan ada unboxing paket, review produk-produk, tentunya juga tips dan tutorials mengenai shopping online. Tonton videonya sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel MDM Alida bersama aku Alida. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai SP letter yang bisa kita jadikan sebagai peluang usaha untuk kita. Jadi untuk teman-teman yang masih belum menginstal Shopee, boleh install dulu Shopee-nya. Nanti di bawah ya, di deskripsi aku nih. Di bawah nanti itu kalian bisa download aplikasi Shopee-nya, dan nanti dari situ teman-teman bisa punya akun Shopee ya, yang belum punya Shopee sama sekali. Oke, nanti langsung download di situ ya, jangan lupa. Dan untuk teman-teman nih yang udah download Shopee dan sudah jadi member Shopee, teman-teman kan sudah punya SP letternya kan? SP letter sudah punya atau belum nih? Kalau belum ya udah teman-teman tunggu, atau nanti ada notifikasi dari pihak Shopee untuk suruh mengaktifkan SP letter kalian. Kalau misalkan kalian udah dapat notifikasi itu, kalian aktifkan aja SP letternya. Oke, SP letter itu apa sih ya? SP letter itu seperti yang udah diinfokan atau udah saya beritahukan di video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa lihat itu SP letter saya gunakan untuk apa? Ya tentunya untuk belanja ya teman-teman. Jadi SP letter untuk belanja di Shopee, seperti peminjaman dana seperti itu yang diberikan oleh tim Shopee kepada member-member Shopee. Jadi kalian bisa pakai dulu limit atau dana yang ada di SP letter itu untuk belanja di Shopee ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih, untuk kalian yang biasa menggunakan SP letter ini bisa dijadikan sebagai peluang usaha buat kalian atau sebagai modal usaha awal untuk kalian yang mau menjadi dropshipper atau mau jadi reseller. Baik itu kalian mau men-share-nya atau menjualnya di Facebook, di Instagram, atau di WhatsApp. Nah, tetapi untuk saldo SP letter itu bisa dijadikan sebagai modal awal untuk kalian. Jadi sebagai pinjaman modal. Jadi kita anggapnya sebagai pinjaman modal untuk kita berusaha atau untuk kita melakukan bisnis jual beli yang lain. Misalkan teman-teman punya teman-teman yang misalkan member banyak nih, kalian upload foto gitu ya, upload fotonya itu barang-barang yang dari Shopee. Kalian udah tahu belum cara download gambar dari Shopee? Kalian tinggal tekan aja gambarnya, ditekan, kemudian nanti unduh gambar atau download gambar, nanti gambar bisa langsung masuk ke dalam galeri kalian. Seperti itu. Udah masuk dalam galeri kalian, nanti kalian bisa upload ulang atau re-upload ke platform Facebook atau platform Instagram atau ke WhatsApp juga bisa. Seperti itu ya. Dari situ kalian sebagai marketing atau memasarkan lagi produk yang udah kalian upload itu gambarnya. Dan nanti kalau misalkan ada pembeli, kalian bisa menggunakan aplikasi Shopee kalian untuk menjualnya kepada mereka gitu. Kalau misalkan sudah ada confirm pembelian, maksudnya confirm pembelian itu misalkan si calon pembeli itu udah memberikan nama, alamat, nomor telepon. Nah teman-teman tinggal menunggu pembayaran dari si pembeli. Jadi kalau pembeli itu sudah confirm payment, sudah kirim bukti transfer, misalkan teman-teman di WA nih udah transfer mau beli barang ini. Nah teman-teman tinggal lanjutkan dari aplikasi teman-teman, dari aplikasi Shopee teman-teman itu. Jadi teman-teman bisa langsung jual barang itu dan dikirimkan ke si alamat penerima. Jadi alamat kita diganti dengan alamat si pembeli tersebut. Gampang kan teman-teman? Kelihatannya gampang, tetapi ini harus dipraktekkan ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman. Jadi untuk mungkin ada yang pro dan kontra mengenai SP letter, pasti ada yang pro dan ada yang kontra ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang kontra, kemungkinan tidak mau meminjam uang dari Shopee atau tidak mau boros berbelanja, kemungkinan seperti itu. Ya ada juga yang kontra dengan SP letter. Kemudian ada juga yang pro, yaitu jadi kita bisa menggunakan SP letter kita untuk berbelanja atau berbisnis seperti ini. Jadi kalau kalian mau minat untuk berbelanja menggunakan SP letter bisa, minat lagi untuk berbisnis menggunakan SP letter juga bisa. Jadi
Kalau SP Letter ini digunakan secara benar, secara baik, yaitu kemungkinan bisa menguntungkan kita. Tetapi kalau SP Letter itu digunakan hanya untuk berbelanja dan berbelanja, tentunya kita akan sebagai menjadi seorang yang sangat konsumtif gitu ya. Kalau hidup terlalu konsumtif itu tidak baik juga ya teman-teman. Jadi kita bisa arahkan ke lain jalan. Seperti saya sendiri, pengalaman saya sendiri, waktu saya kuliah itu kan untuk uang tambahan, jadi saya dapat SP Letter pertama kali itu SP Letter ya teman-teman. Jadi SP Letter bukan dari Shopee, pertamanya itu dari platform lain ya teman-teman, karena waktu itu belum dari Shopee ya. Dan saya gunakan SP Letter itu untuk modal saya berbisnis gitu, karena waktu kuliah untuk tambah uang jajan, untuk sehari-hari, untuk bisa juga untuk bayar uang semester gitu ya. Jadi saya gunakan SP Letter itu, karena SP Letter itu bukan saya yang mengajukan pinjaman, tetapi dari sana yang menawarkan, oke, Anda mendapatkan Anda mendapatkan pay letter sekian-sekian. Kemudian saya terima dan saya aktifkan, kemudian saya dapat sejumlah limit. Dari situ saya gunakan untuk menjadi reseller hijab waktu itu, reseller kosmetik, reseller pernik-pernik perempuan seperti bros, seperti barang-barang untuk wanita lah ya. Karena teman-teman saya notabene para wanita-wanita juga ya di kampus, teman-teman ya ciwi-ciwi gitu ya. Jadi saya hanya download foto yang dari Shopee yang mau saya jual ke teman-teman saya. Nanti saya upload atau saya posting di Facebook, di Instagram, saya cantumkan harganya, saya cantumkan deskripsi produknya. Nanti teman-teman yang di kampus itu kadang-kadang mau dong ini, nanti teman yang lain mau dong ini. Ya udah, akhirnya saya beli barang itu dan saya jual lagi ke mereka gitu ya, dapat untung. Misalkan harganya 50, saya jual 80, saya udah untung 30 dong. Dan saya juga cover untuk ongkirnya, saya juga cover untuk admin, untuk pay letter kan harus ada admin pembayarannya juga, dan ada untungnya juga walaupun sedikit ya teman-teman. Tapi ya itu senang bisa kita jadikan sebagai keuntungan gitu, sebagai keuntungan ya, keuntungan untuk kita gitu, ada kebahagiaan tersendiri juga gitu kalau kita bisa menghasilkan uang gitu selagi kita kuliah, udah kita kerja, udah kita ada sampingan, kemudian kita sambil berbisnis online atau jadi reseller online atau dropshipper, itu kita bisa menambah pemasukan kita juga. Jadi pay letter ini tidak selamanya boros atau tidak selamanya hidup konsumtif, tetapi bisa diarahkan untuk berbisnis dan berusaha. Banyak teman-teman yang lain juga yang udah praktekin kalau pay letternya itu dia gunakan untuk berbisnis dan berusaha gitu ya. Bagus sekali itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian di aplikasi Shopee kalian udah ada penawaran, aktifkan SP Letter Anda, dapatkan limit maksimal 50 juta di situ, Anda bisa aktifkan ya teman-teman. Jadi kalian bisa aktifin SP Letter kalian itu daripada nganggur nggak diaktifin karena nggak mau kan nanti aku boros, nggak mau daripada pinjam. Ini jangan kita jadikan sebagai negatif thinkingnya, kita pilih ke positif thinkingnya. Walaupun nggak selamanya positif itu bagus, benar nggak? Kalau kena COVID positif itu berarti wah gimana nih, aku berarti harus dikarantina atau gimana. Nah ini positifnya tuh benar-benar positif ya, bukan yang positif COVID ya. Oke, kalau positif COVID itu menyeramkan, tapi ini pemikiran yang positif, maksudnya pemikiran yang baik ya teman-teman. Walaupun positif itu nggak selamanya baik ya, karena sekarang ini dengan COVID-19 positif itu ternyata menakutkan dan menyeramkan ya teman-teman ya. Oke, tapi ini positif, pemikiran yang baik. Jadi kita arahkan bahwa SP Letter ini adalah baik, bisa membantu, bisa mengcover biaya-biaya, misalkan untuk jadi misalkan reseller, biaya-biaya awal dulu deh gitu, untuk kita mau belajar dulu deh bisnis online gimana, seperti apa gitu. Dan nanti kalau misalkan udah ada pembeli pertama, pembeli kedua, itu kita itu rasanya seneng gitu teman-teman. Ada yang beli nih dari postingan aku, bisa nih gitu, ya udah
lanjutin gitu teman-teman, pakai aja SPayLater-nya terlebih dahulu, gunakan dana itu untuk membeli barangnya datang ke rumah. Terus nanti teman-teman yang udah beli itu ke kita kasih barangnya ke mereka, kita dapetin uang, ya udah kan jadi beruntung. Seperti itu teman-teman. Jadi SPayLater bisa dijadikan sebagai modal usaha teman-teman ya. SPayLater bisa dijadikan sebagai jalan awal, modal awal untuk usaha. SPayLater bisa dibuat untuk kita, membantu kita sebagai dropshipper. Oke. Pokoknya manfaat SPayLater ini ada gitu ya, walaupun mungkin tidak banyak seperti itu teman-teman. Tapi kan kalau kita mau pengajuan pinjaman harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, ini kita ditawarin dari Shopee, aktifkan limit SPayLater Anda hingga dapatkan limit hingga 50 juta. Itu kan wah gitu, kita nggak perlu mengagunkan sesuatu untuk mendapatkan sebuah pinjaman gitu teman-teman ya. Walaupun tentunya ada dana administrasi, ada biaya penanganan dan sebagainya, itu relatif lebih kecil. Oke teman-teman, dari situ aku akan tutup dulu videonya sampai sini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.